Hari ini Kamis 24 April 2025 itu di Solo, ya sekitar mungkin 25 kilometer dari tempat saya duduk ini. Pengadilan Negeri Solo sedang berlangsung eh, sidang pertama gugatan ijazah asli Presiden ke-7 dan mobil SMK. Saya tidak tertarik untuk datang menyaksikan karena ya biarlah itu peristiwa hukum diselesaikan secara hukum. Uh, Seandainya ada intervensi politik di uh, apa namanya di proses perjalanan sidang dan seterusnya nanti itu, saya secara pribadi memastikan bahwa itu hukum tidak akan tegak sebagaimana mestinya. Uh, Hiruk pikuk tentang ijazah itu sampai apa namanya uh, menguburkan berita, artinya menutupi berita yang sebetulnya juga cukup menghentak dari kalangan saudara-saudara kita yang beragama Katolik, di mana hari Senin yang lalu Paus Fransiskus meninggal dunia. Nah, ini seorang pemimpin bagi umat Katolik yang ya memberikan keteladanan, kesederhanaan ya, menurut cerita saudara-saudara kita yang beragama Katolik. Dan yang menarik, di saat terakhir itu sempat mengirimkan pesan perdamaian. Salah satunya adalah menghentikan agresi brutal Israel ke Palestina, itu pesan dari Paus Fransiskus. Nah, saya tertarik ngobrol untuk membandingkan antara pemimpin dan pejabat publik atau public official, yang termasuk di dalamnya adalah seorang presiden. Nah, saya tidak mengikuti frame berpikir bahwa presiden adalah pemimpin. Tidak, saya tidak menganut pemikiran itu. Ya, presiden pemimpin bagi kabinet yang dipimpinnya untuk menjalankan fungsinya sebagai pejabat publik untuk melayani publik. Nah, itu baik itu presiden, gubernur, wali kota dan seterusnya, itu bagi saya tidak mengistilahkan mereka sebagai pemimpin, tapi ya cukup sebagai pejabat publik. Karena bagi saya ya pemimpin itu ya yang padanya kita sandarkan semacam teladan-teladan yang sifatnya etis, spiritual, itu boleh kita anggap sebagai pemimpin. Sekali lagi, ini ya versi saya sendiri. Nah, ketika Paul Fransiskus meninggal dunia, maka layak saudara-saudara kita yang beragama Katolik itu berduka, karena mereka kehilangan seorang pemimpin di mana sandaran-sandaran etis maupun spiritual itu disandarkan kepada Paus Fransiskus ini. Sementara kalau misalnya seorang presiden, gubernur, bupati meninggal, itu hanya kabinet yang dipimpinnya itu yang kehilangan seorang dirijen untuk mengorkestrasi pekerjaan-pekerjaan yang untuk melayani publik, itu saja. Maka perbedaan di sini saya kira terutama di kalangan masyarakat kita yang masih menganggap presiden,
bupati dan lain-lain itu sebagai pemimpin yang harus diikuti selayaknya seorang pemimpin, sebagaimana umat Katolik memposisikan Paus Fransiskus. Kalau di umat Islam ya ada kiai, ada itu. Menurut saya justru pemimpin ya di situ, atau ustadz yang padanya kita mintakan sandaran moral atau spiritual, itu yang disebut pemimpin. Karena sebetulnya kalau dikulik lebih dalam lagi, perjalanan hidup umat manusia baik dalam skala individual maupun sosial itu sebetulnya kan tujuannya adalah bagaimana mereka hidup sesuai dengan tuntutan atau tuntunan yang diajarkan di agama masing-masing. Maka seorang yang punya otoritas untuk mendelivery nilai-nilai agama itu kepada masyarakat, ya itu layak kita sebut sebagai pemimpin. Karena beda kalau misalnya presiden, gubernur, bupati, ya periodisasinya mereka ya terbatas pada kalau presiden ya 2 kali masa jabatan kali 5 tahun, maksimal 10 tahun, ya sudah itu. Maka mungkin kita sebagai masyarakat yang memang relatif rata-rata pendidikannya masih rendah, itu kita jangan menunggangi keadaan masyarakat kita yang ya memang taraf berpikirnya juga masih rendah, bahwa jabatan presiden itu bukan jabatan pemimpin yang harus kita pertahankan sebagaimana seorang imam atau kiai atau pimpinan gereja misalnya, atau pendeta kalau misalnya di kalangan Kristen Protestan, atau kalau di Bali itu Bante atau biku, ya itu justru yang menurut saya adalah pemimpin, karena itu yang istilahnya long life, sepanjang hidup masyarakat itu butuh terhadap guidance dari pemimpin-pemimpin yang membawa nilai-nilai spiritual maupun etika. Nah, saya kira kasus di Solo ini bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga. Tidak terletak pada nanti akhir dari sidang itu siapa yang menang. Ini kita sebagai masyarakat mestinya ya menganggap itu hal-hal biasa-biasa saja, tidak usah terlalu, kalau misalnya yang digugat kalah itu satu hal yang memilukan, tidak, itu biasa saja. Ya sesuai dengan prinsip hukum, setiap orang sama di hadapan hukum, baik itu presiden, mantan presiden, atau pengangguran sekalipun, itu sama di hadapan hukum. Sehingga saya kira sidang apapun itu ya kita anggap sebagai ya peristiwa biasa, tidak ada yang istimewa. Kalau misalnya yang digugat kalah, ya konsekuensinya hukum seperti apa. Kalau penggugat kalah, kemudian yang digugat merasa dirugikan, menggugat balik dan seterusnya, itu ya hal yang biasa saja, tidak usah terlalu dilebih-lebihkan. Itu peristiwa yang benar-benar biasa. Karena sekali lagi, presiden, gubernur, bupati itu menurut saya bukanlah pemimpin. Dia disebut sebagai pemimpin ya di lingkungan kerja mereka. Salam konstitusi.